Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halaman 89. Wa an yashkurahu ala sani'ihi fi haqqihi, dan bahwa bersyukur oleh dia akan temannya, ala sani'ihi atas perbuatan baik temannya, fi haqqihi pada hak dirinya. Wa an yadubba anhu fi ghibatihi fi ghaibatihi idza ta'arrada li ardihi kama yadubu an nafsihi, dan bahwa ia mencegah dari temannya pada ghaib temannya, idza tu'rida apabila diganggu, li'irdihi bagi kehormatan temannya, kama yadubu an nafsihi sebagaimana ia mencegah dari dirinya sendiri. Wa an yansahahu bil lutfi wat ta'ridi idahtaja ilaihi, dan bahwa ia menasihati akan temannya dengan kelembutan dan sindiran apabila ia butuh kepada nasihat. Wa an ya'fuwa an zallatihi wa hafwatihi, dan bahwa ia memaafkan daripada ketergelinciran dan kesalahannya. Wala ya'tab alaihi, dan tidak mencerca alaihi atas temannya. Wa an yad'u'a lahu fi khalwatihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi, dan bahwa ia mendoakan bagi temannya pada sendirinya dia, fi hayatihi pada hidupnya dia, wa ba'da mamatihi, dan sesudah wafatnya dia. Sesudah wafat temannya. Wa an yuhsinal wafa'a ma ahlihi wa aqaribihi ba'da mautihi, dan bahwa ia berbuat baik akan menepati janji bersama keluarganya dan kerabatnya, ba'da mautihi sesudah wafatnya temannya. Kita bedah dulu. Wallahu a'lam bishawab, masih panjang amat. Saudara sekalian, perlu diketahui di dalam Islam itu ada namanya adab-adab pertemanan. Di dalam kita berteman, bergaul di pondok, di rumah, di lingkungan, di mana saja, Islam itu mengatur kewajiban-kewajiban seorang teman kepada temannya supaya disebut teman yang baik, teman yang benar. Pada pertemuan sebelumnya Imam Ghazali
radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa adab pertemanan itu di dalam Islam jumlahnya ada 12 adab yang mesti dijalanin oleh kita. Kalau nggak mau jalanin 12 adab ini, hidupnya jangan berteman, diam saja di rumah. Jangan bergaul. Sebab Islam mengatur persahabatan di dalam hidup dan kehidupan. Pertemuan sebelumnya dijelaskan oleh Imam Ghazali yang namanya pertemanan itu dari 12 adab. Yang pertama namanya isar, yakni mendahulukan temannya dibanding dirinya sendiri. Ibarat ada di nampan ayam satu, kita pengen, teman kita pengen, duluin teman. Kalau enggak, di akhirat dituntut adab berteman. Jadi pentingin orang lain dulu. Di dalam kita adab berteman. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ghazali, adab berteman itu membantu kebutuhan temannya, keperluan temannya tanpa perlu diminta. Kalau temannya lagi punya ada urusan di hajatan, enggak pakai dimintain tolong, dia maju dulu. Apa yang mesti saya bantu? Ngedarin undangan udah belum, gua aja yang ngedarin. Itu namanya akhlak teman. Jangan pakai diminta. Sebelum diminta kudu paham temannya lagi ada satu kesibukan, maka kita sebagai teman kudu paham aja tanpa perlu dimintain tolong terlebih dahulu. Yang ketiga, kata Imam Ghazali, adab berteman itu supaya kita selamat di akhirat adalah kitmanus sir, menyembunyiin rahasia. Kalau temannya ada rahasia, omongan rahasia atau apa saja, maka kita jangan beberin. Kata teman kita, lo jangan cerita-cerita ya, maka perut kita kudu dijadikan kuburan dari keburukan teman kita. Ini namanya adab pertemanan, harus dijalankan oleh kita sebagai akhlak pertemanan. Di dalamnya ada namanya disebut satrul uyub, menutupi kekurangan. Begitu. Jangan disampein yang bakal musingin. Ada orang ngomong gak enak nih sama teman kita, ngomongnya sama kita, jangan pakai dibilangin, bang, lu kata si Anu dikata begini-begini. Jangan, itu orang gak benar. Jadi ada berteman yang enggak enak jangan disampein, yang enak-enak disampein.
Jangan. Sebab itu bukan akhlak Islam. Islam itu ama temen kudu nyembunyiin rahasia, ngumpetin kekurangan, omongan yang kagak enak di kuping teman kita jangan disampein. Sebab itu bukan akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sampein ama teman kita yang enak dari komentar orang. Kata Nabi dalam hadisnya yang sahih, beliau bersabda, "Idza ahabba ahadukum akhahu falyukhbirhu." Bila seorang kamu mencintai orang lain, ceritain. Jadi kalau ada orang bilang gini, "Bang, abang tuh kata si Anu pinter, bagus, orangnya dermawan," kata si Anu. Yang enak di kuping bilangin, yang gak enak jangan. "Abang tuh kata si Anu pelitnya 17 setan." Jangan dibilangin, nggak enak. Yang enak di kuping tuh kudu sampein dari setiap orang ngomongin temen kita, ngomongnya ama kita, enggak langsung. Maka kita jangan sungkan-sungkan dibilangin. Temen kita berhasil, tulis di WA, "Selamat ya Bang Udin jadi juara 1 lomba tiup balon." Begitu. Bilang. Yang enak-enak tuh sunat dibilangi. Yang gak enak, yang bikin puyeng-puyeng, jangan disampaikan. Itu begitu. Sebab itu akan keluar dari akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kata Imam Ghazali, ada berteman itu panggil teman dengan nama yang ia sukai. Jangan namanya bagus Muhammad, panggilnya Paul. Paul, sini. Nah, ini ndak benar. Panggilnya yang bagus. Apa yang dia demen dengan nama itu? Ada orangnya hitam, jangan panggil yang dia tidak suka dari namanya. Jangan. Sehingga kita kudu puji teman kita dari kebaikan-kebaikan yang muncul. Malam hari ini masih melanjutkan materi adab kelima, yaitu memanggil teman dengan sebutan yang paling disukai oleh teman kita. Termasuk kata Imam Ghazali, wa an yashkurahu ala suni'ihi fi haqqihi. Kita kudu mengucapkan terima kasih kepada teman kita atas perlakuan baik teman kita sama kita. Jadi orang tuh jangan males ngomong terima kasih apapun yang dilakukan oleh teman, meski bantuannya sepele, meski kebaikannya tidak banyak.
kita kudu berterima kasih. Kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man lam yahmad akhahu ala husnin niyyah lam yahmadhu ala husnis sani'ah. Kata Imam Ali, siapa orang yang tidak memuji temannya atas niatnya yang baik, pastikan dia enggak bakalan muji temannya atas perbuatan baiknya. Ada temen janji sama kita, bang, pokoknya kalau mangga nih panen, lu gua bagi. Kita harus ucapin, baru ngomong begitu doang, terima, alhamdulillah, terima kasih. Padahal baru niat doang. Jangan lo mau PHP mulu sama gua tuh, udah PHP aja nuduh, udah niatnya aja udah bagus, niatnya aja udah mulia. Jadi kalau ada teman kita punya niat mau berbuat baik sama kita, jangan males-males mulut kita mengucap terima kasih. Terima kasih. Jadi kalimat yang harus diulang-ulang sama kita dalam hidup kita kalau pengen rezekinya luas, mulia di mata Allah, sering-sering ucapin 3 kata dalam hidup kita. Jangan enggak nih, 1 terima kasih, 2 minta tolong, 3 mohon maaf. 3 ini nih kudu diputer-puter sama kita. Jangan males apa aja bilang makasih. Begitu orang apa aja. Begitu orang baju kita dari sampiran kena angin, jatuh di tanah, kita ambilin, diambil oleh teman kita, diangkat doang. Jangan diem aja, kita ucap terima kasih. Kedua, biar kata kita tua, yang kita ajak omong bocah muda, jangan sungkan ngomong minta tolong. Tolongin ya, itu baju yang jatuh diangkat, boleh nggak? Oh boleh, baik, diangkat. Kita jawab terima kasih. Minta tolong, angkatin, jangan. Pakai kalimat minta tolong. Yang ketiga, minta maaf. Jangan sungkan ngomongin minta maaf. Begitu. Itu mudah salah, diem aja kayak orang gagal salah. Itu namanya bukan akhlak Islam. Mohon maaf. Itu enggak usah sungkan. Kalimat mohon maaf, kalimat minta tolong, kalimat terima kasih, kata bahasa Indonesianya. Kata terima kasih, kata minta tolong, kata minta maaf, ini harus sering-sering diucapin apa aja. Tentu pada tempatnya. Jangan kebalik-balik. Ada orang minta bantuan, minta maaf mulu. Kalau begitu tuh si pelit. Ini namanya salah penempatan. Jadi harus paham, itu akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang baru janji aja kita udah ucapin makasih.
Orang yang baru dia janji aja nggak berani kita ngucapin makasih, nanti pas diberi nggak bakalan ngucap terima kasih. Terima kasih bang ya, ngasih belum udah terima kasih. Enggak, niatmu mulia. Niat mulia ini Allah yang dorong. Saya mengucapkan terima kasih karena Allah dorong. Kan belum ngasih, ya nanti. Kalau ngasih saya ngucapin makasih lagi. Ini makasih punya niat baik. Begitu. Ini penting di dalam Islam. Kata Imam Ali, siapa orang yang tidak memuji, mengucap terima kasih kepada orang lain, yakni kepada temannya dari janji baik dia, maka ketika dia menepati janjinya, pastikan kagak bakal ngucap terima kasih. Jadi penting ucap terima kasih, ngucap minta tolong, ucap minta maaf. Kita minta duit sama ibu, bu minta tolong boleh nggak? Apaan? Ini ngaji ganti kitab, duitnya kurang, minta tolong kalau ada ibu transfer, ibu kirim. Oh ibu nggak ada, iya nggak apa-apa kalau nggak ada, moga esok lusa ada. Ini akhlak Islam yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ini penting, adab-adab Islam. Mana dimakna daripada adab kelima? Wa an yadubba anhu fi ghaibatihi idza tu'rida li'irdihi kama yadubbu an nafsihi. Di makna berterima kasih, kita kudu belain teman kita tanpa ada dia. Belain teman kita tanpa ada dia bila kehormatannya dicabik-cabik. Ada orang ngatain teman kita, kita harus bela. Kayaknya nggak begitu dah. Gua kan temennya, gua nggak pernah kayak dia ngerjain kayak begitu. Fitnah itu kita tuh begitu. Tapi kalau kita di orang ngomongin teman kita lalu kita jawab, oh begitu, gua baru tahu, oh begitu, dosa gede. Kita sama temen mah kalau dicabik-cabik, dibully, kita kudu bela. Itulah makna berterima kasih punya teman. Karena itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan teman itu kayak tangan. Kita punya dua tangan. Kalau gatel tangan kiri enggak pakai diminta. Tangan kan, garuk, kagak, udah main garuk aja. Dan garuknya lempeng banget pada pas yang gatel, tanpa perlu diminta. Tangan kiri digigit nyamuk, tangan kanan kagak pakai disuruh, langsung apa? Geplok, begitu. Padahal nggak pakai disuruh. Temen tuh kayak begitu. Kalau temen kita ada yang nyakitin, kita bela. Jangan diem aja. Yang penting gua kagak, yang kayak begini enggak benar. Kalau ada orang enggak benar, kita lurusin. Sepengetahuan saya enggak begitu dah. Begitu.
Karena antara temen sama temen itu percis kayak dua tangan. Kalau kotor yang satunya bantuin nyuci, kalau dia gatel yang satunya bantuin garuk, dan seterusnya. Ini akhlak yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bimakna berterima kasih kepada teman, wa an yansahahu bil lutfi wa ta'rid idza taja ilaihi. Kalau teman kita ada yang salah, kita nasihati dengan lembut dan sindiran. Dulu Nabi punya sahabat namanya Abdullah bin Umar, disebut Ibnu Umar. Makamnya di Maqabirul Muhajirin di Tan'im di Mekah. Ibnu Umar dipuji. Ibnu Umar ini pinter, dipuji oleh istri Nabi, kakaknya Siti Hafsah, anak daripada Sayyidina Umar. Itu si Abdullah itu pinter orangnya, bagus. Nabi pakai sindiran, iya cuman kalau malam ngorok mulu gitu. Kalau malam ngorok mulu, maknanya kalau malam enggak ibadah. Disampein sama Siti Hafsah, Abdullah, namanya Abdullah, kata Nabi, kamu ini orang soleh, pinter, cuman kurang mau tahajud. Bener Nabi ngomong, iya, mulai malam hari ini saya tahajud. Nabi itu nyindir begitu. Jadi bahasanya tidak terang-terangan, bahasanya pakai kiasan. Kadang sahabat Nabi aja ama sabda Nabi, kalau kata orang Betawi, kurang enggak sadar, enggak tahu. Nabi ngomong begini, kata Nabi, inna abdan min ibadillah qad ikhtarahu Allahu baina an yabqa fid dunya wa baina an yaltahiqa birrafiqil a'la fakhtara ar-rafiqal a'la. Nabi dalam satu pidato hari Jumat bulan Maulid, di awal Maulid, masih awalan, kata Nabi, ada loh seorang hamba Allah ditawarin, bahasa kita orang, ada orang, kata Nabi, ditawarin sama Allah mau panjang umur, terus hidup, apa milih balik sama Allah, bahasa kitanya milih mati. Kata Nabi, itu hamba waktu ditawarin milih hidup milih mati, tuh hamba milihnya mati. Waktu Nabi ngomong begitu,
Orang pada keheranan. Ada yang berkomentar, payah tuh orang ditawarin begitu, milih hidup milih mati, malah milihnya mati. Coba aja diomong nih, yang ngaji nih ditawarin milih hidup terus milih mati, jawabannya tuh hidup, padahal puyeng juga hidupnya, tapi tetap milihnya hidup. Ini memilihnya mati. Kata para sahabat, payah tuh orang. Tapi Abu Bakar mau paham, nangis sampai selesai sholat Jumat, nangis selesai sholat. Sampai Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar, ma yubkik, Abu Bakar, ngapa ente nangis? Kata Abu Bakar, kan tadi habis khutbah. Yang mananya yang membuat nangis? Kan Nabi dongeng, ada orang ditawarin milih hidup milih mati, tuh orang milihnya mati. Lah, apa hubungannya dengan kau nangis? Ente nggak paham. Ente ciriin Jumat depan Nabi kagak bakalan ngimami. Tuh yang disuruh milih ada orang-orang tuh maksudnya mah dirinya. Coba aja, bener aja hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah meninggal Nabi. Bahasanya sindiran. Ada orang ditawarin sama Allah, padahal orang tuh maksudnya Nabi. Gue ditawarin, enggak. Tuh begitu, namanya sindiran, kiasan, enggak pakai bahasa langsung. Begitu teman kita, kalau teman kita salah, nasehatinnya harus halus. Halus tuh bukan suaranya, bukan. Terus itu pelan namanya, bukan halus. Jangan kasar. Bang, apaan? Lo tahu ayam nggak? Tahu. Ayam sholat nggak? Lah kagak. Lo sama bayam ayam. Ini namanya terang-terangan. Enggak hasil kalau begini. Berantem bisa. Yang halus ngomongnya, jangan yang kayak begitu. Yang halus cara nasihatinnya begitu, yang halus, jangan diomong. Ada namanya ayah, kalau hidup masuk masjid enggak pernah, kalau ampe masuk musola pasti diusir sama pengurusnya. Tapi karena tuh ayam tuh nempelnya sama nasi uduk ayam goreng, dibawa tuh ke musola mauludan, masuk ke musola sama pengurusnya boleh, karena sudah mati. Begitu, enggak diomong. Sama kata yang denger, gua kayak ayam ya, hidup kagak injak langgar, udah mati aja baru pengen masuk langgar, kayak ayam gua harus tingkatin. Begitu bahasanya halus. Enggak, lu tau ayam enggak? Begitu. Itu namanya bahasa tasrih, terang-terangan. Cara menasehatimu yang bagus, yang halus.
Ada seorang istri nanya sama lakinya, "Bang, nih menu baru, saya baru baca tuh di WA grup. Coba cicipin. Enak nggak, Bang?" Jawab yang halus, "Nikmat banget. Andai saja garamnya dikurangin, lebih nikmat lagi." Itu juga paham keasinan, tapi bahasanya halus gitu. Jangan terang-terangan. Lo kan udah punya anak 5, masih bego aja lu masak. Ya jadi ribut. Kalau begitu mah tuh jadi yang halus. Begitu ngomong tuh cara menasehati yang halus. Ada orang nggak paham, ajarin. Ada mantu ama mertua karena lebaran Idul Fitri, ajarin si mah bikin opor ayam baik. Begitu suruh masukin semuanya. Sampai kata si mantu, semuanya sudah, Mak. Kalau sudah dikasih salam, itu tutup wajahnya diangkat, "Assalamualaikum." Ini kagak ngerti, jangan dikata bego lo, daun salam, jangan. Kita jawab aja, "Waalaikumsalam." Begitu. Jadi cara nasihatinya jangan terang, tapi pakai apa? Kiasan, sindiran. Dengan bahasa sindiran juga berasa begitu. Suruh kasih salam, "Assalamualaikum." Maksudnya daun salam. Begitu. Yang keenam dari 12 adab kata Imam Ghazali, wa an ya'fuwa an zallatihi wa hafwatihi. Kalau temen tuh salah, maafin kesalahannya, keteledorannya, walaupun kita mampu menghukum. Walaupun kita ngukum bisa, gak usah dihukum, maafin aja kesalahannya. Sebagai akhlak temen, maafin kesalahannya. Sebab orang mulia itu orang yang menerima alasan. Orang yang hina tuh orang yang tidak menerima alasan kekeliruan. Begitu. Sehingga kalaulah kita punya teman salah, kesalahannya kalau memang bisa dimaafin, maafin aja. Biar Allah maafin kita. Begitu. Dan jangan kita cibir, apalagi diviralkan. Itu mah temannya lagi tidur di bis Ziarah Wali Songo, dipoto. Abis dipoto di-share di grup Ziarah Wali Songo. Ada yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Aduh, saya curiga sama nyengir-nyengirin ini. Jangan begitu, jangan. Itu mengincer banget, amatem lagi mangapa ya, begitu. Jangan yang kayak begitu tuh bukan akhlak Islam gitu. Dia ngorok ya mungkin dia capek gitu. Coba kalau dia bangun lo ngorok ya, kagak emang orang ngorok mau kagak tahu begitu. Yang tahu yang melek. Benar enggak? Iya, begitu.
Jadi maafin saja. Mana lagi di antara akhlak Islam yang ketujuh, kata Imam Ghazali, wa an yad'u lahu fi khalwatihi. Kita doain teman kita. Maka mengapa orang yang baca ratib haddad duitnya banyak, orang yang doyan baca ratib haddad usahanya lancar, orang yang baca ratib haddad selalu diberi kesehatan oleh Allah, wong doain orang-orang. Apalagi di Fatihah yang ketiga, Fatihah bi anna Allah yahfadul hujjaj wazuwar wal musafirin minal muslimin fil barri wal bari ajmain, anna Allah yaktubu alaihimus salamah wa yarudduhum ila awtanihim salimin ghanimin mahfudin marzuqin. Saya niat baca Fatihah, moga orang yang pergi haji, pergi umroh, ziarah ke wali, ziarah ke orang tua, bepergian kerja, bepergian dagang, bepergian sekolah, gojek, semuanya kaum muslimin perginya mau yang lewat darat, laut, udara, moga Allah gariskan mereka dengan keselamatan, kesejahteraan, dan bisa pulang lagi kumpul di rumah masing-masing. Salimin selamat, salimin ghanimin sukses, beruntung, berhasil, mahfudin marzuqin diberikan beroleh rezeki banyak, mahfudin. Begitu doain sampai wa an yasfiya mardona wa mardal muslimin. Tuh doain orang, moga keluarga kita yang kurang sehat dikasih sembuh, juga orang-orang yang sakit di rumah sakit itu kasih sembuh. Tuh doain orang lain. Itu begitu. Ratibat aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'din. Ya Allah, perbaiki urusan orang-orang Islam yang kesulitan tuh tolong kau lapangkan, yang kelilit utang tuh tolong kau bereskan. Kalau kita doain orang, kata malaikat, ente juga sama, ente juga sama, bakalan bereskan, bakalkan di lapangan. Makanya doanya yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk sama aja malaikat, mampus lo, ente juga sama. Jadi apa? Mampus lah. Doa kita belum tentu manjur sama dia, tapi doa malaikat manjur. Mendingan doa yang baik-baik. Ratib mau doain yang baik mulu sama orang-orang tuh, doain ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man yamdi yaghfirul ham, ampe doanya Allahumma ballighna, ya Allah anterin kita, wa balligh ahlana, keluarga kita, wa auladana, anak-anak kita, ke Baitullah, ke Rasulullah. Coba belum lahir ya orang baca aja masih bujangan, boro anak bini aja belum ada, doa berkah. Maka enggak ada ceritanya orang yang doyan baca ratib haddad hidupnya sengsara. Sebab ratib itu membuat hidup semakin tertib, rezeki kagak bakalan raib. Itulah ratib. Jadi kayak begitu, berkah. Kenapa? Doain orang-orang.
baik masih hidup maupun sudah mati. Kita punya teman udah meninggal, doain. Udah ada kuburannya, ziarahin tuh kuburannya. Teman kita di Benda ada banyak kayaknya, ya datengin gitu. Salam dulu tuh teman-teman kita, salam aja dari gerbang, assalamualaikum daraqaumin mu'minin, seterusnya sampai antum lana salafun wa nanulakum tabaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Ada nggak tulisan di gerbangnya begitu tuh? Pakai gerbang nggak ya? Ada tulisan begini? Oh belum ada. Waduh, ini pengurusnya ada ini. Ya, taruhin. Jadi kan yang kagak bisa jadi bisa baca. Gitu. Ntar masuk, di depan kuburan teman kita, assalamualaikum yang Abang Ahmad. Begitu. Begitu. Lewat lagi, waalaikum ya Pok Minah. Waalaikum ya. Malam. Entah doa sekali. Zikirnya. Kalau Yasin satu-satu, mana teman kita ada 200, kan kagak pulang-pulang ya kan? Bener nggak? Iya. Salam aja. Doain udah wafat. Paling pendek saya hadiah Fatihah buat Bang Ahmad, Fatihah. Begitu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum yang Bang Ahmad, hadiatan minni ilaik suratul Fatihah. Saya sedekah Fatihah buat ente. Begitu aja kan. Begitu. Ada juga saya sedekah Fatihah 7 kali buat ente. Dikira pada dolin Fatihah. Ini enggak benar. Begitu. Ambillah dolin biasa. Doain walaupun udah wafat. Begitu. Makanya saya tuh sering ngajarin kalau habis salam sholat tuh selalu doa di masjid-masjid tuh, Rabbana ighfir lana wa li walidina wa limasyayikhina fid din wa limasyayikhi hadhil baldati ajmain wa liman ammara hadal musallatu, wa ampuni dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, guru wilayah ini, juga yang bangun ini musalla, wali yang bangun ini masjidul. Begitu doa. Semuanya doain. Karena itu bikin berkah. Doa tidak melupakan sejarah. Begitu. Doain. Makanya pemerintah tuh kalau pengen bagus, enak, presiden tuh buatin makamnya. Komplek makam presiden nih, presiden 1, 2. Ini makamnya beda-beda, mau jalan juga susah. Begitu susah. Mau dijarahin lagi ribut mulu tuh. Masih hidup masalahnya. Begitu repot. Begitu. Doa masih hidup, doain. Udah wafat, doain. Kadang kita habis ngaji, moga berkat teman kita, berkah tuh kayak begitu. Namanya doa bil ghaib, akhlak Islam, diatur oleh agama. Kata Nabi, idza da'ar rajulu li akhihi fi dhahril ghaib qala al malak walaka mislu dzalik. Bila orang doain temennya nggak denger, enggak tahu kalau kita tuh lagi doain dia nggak tahu. Emang kita kagak bilangin juga, bang lagi doain lu, kagak, diem aja, doain aja. Kata malaikat, yang ente minta buat temen ente, lu juga bakal dikasih sama Allah. Begitu. Maka doain orang aja biar berkah. Kayak Jumat, Allah maghfir, ya Allah ampuni dosa orang mukmin, malaikat ente juga diampuni. Begitu. Maka sering-sering doain sama orang lain. Kalau kita pengen doain orang lain, itulah baca ratib. Dasarnya ratib Fatihah pertama aja, khususon man la zaira lahum wala dzakira lahum. Khususnya Fatihah ini untuk orang-orang yang kagak ada anak cucunya ziarahin, tolong tuh kasih rahmat ya Rabb. Wala dzakira lahum, boro jara inget aja ora.
Gitu, rebutan aja tuh pecek. Kata baba juga punya gua tuh. Kata gini, enggak, baba juga udah wasiat sebelumnya punya gua. Ribut aja, dia lagi disiksa kagak tahu. Kita doain, maka orang baca ratib tuh kagak ada ceritanya orang yang saban hari baca ratib hidupnya sengsara. Enggak ada ceritanya. Mesti hidupnya subur, barkah. Ratib Haddad, itulah dahsyatnya imam yang gelarnya Gausul Ibad. Kedelapan dari 12 adab, wa an yuhsinal wafa'a ma ahli wa aqari ba'da mautihi. Sesudah wafat kita kudu inget tuh teman kita, punya keluarga yang kita kenal, anak-anaknya kita kenal. Nabi begitu, kalau pas haulnya Siti Khadijah motong kambing tuh kasih si Anu. Emang siapa? Dulu teman akrabnya bini ane almarhumah Khadijah. Yang ono dulu tetangganya Khadijah. Yang ono dulu baik kasih walaupun udah wafat. Begitu. Ini akhlak yang diajarkan oleh agama. Baru 8, 9, 10, 11, 12 nanti saja. Ini diantara akhlak Islam. Kalau kita berteman, kata kita berat juga, kurangi pertemanan. Kalau bakalan kita enggak bisa ngamalin akhlak pertemanan. Kalau bakalan kehadiran kita nyusahin orang, maka kita jangan hadir. Prinsipnya berteman itu kalau enggak bisa nyenengin, jangan nyusahin. Kalau enggak bisa bantu, jangan nyinyir. Jangan. Begitu akhlak berteman. Mudah-mudahan Allah dengan Rahman Rahimnya memberikan kita taufik dan hidayah, bisa ngamalin adab-adab pertemanan yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab beliau ini, Bidayatul Hidayah. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya mungkin materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilahkan. Wallahu a'lam.